Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking and Presentation dengan dosen pengampu Ibu Rosanah, maka kami akan melakukan simulasi public speaking dengan anggota Eli Kustika sebagai MC, Sabda Ul Husna sebagai moderator, Tita Yulianti sebagai narasumber, dan Muhammad Agus sebagai penanya. Berikut adalah penampilan kami. Selamat pagi para peserta. Tentunya sebelum dimulainya acara, kami beritahukan agar posisi videonya mohon pada posisi on, sedangkan audionya mohon pada posisi off. Untuk peserta menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar hari ini dengan judul Be a Smart and Confident Public Speaker. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Eli Kustika sebagai pembawa acara hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Ucuk, STMT, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Siber Asia. Yang kami hormati Ibu Rosanah, SSM Ikom, sebagai Ketua Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia, beserta Bapak Ibu dosen pengajar Universitas Siber Asia. Yang kami hormati narasumber hari ini, Ibu Tita Yulianti, serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di acara webinar yang sangat berharga ini. Acara webinar ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi para peserta yang saling bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, menggali wawasan baru dalam topik yang akan kita bahas hari ini. Dalam acara ini, kita akan mendengarkan presentasi dari pakar dan praktisi di bidang terkait. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita jalani pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Mars Unsia. 3. Sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik. 4. Penyampaian materi webinar. 5. Diskusi. 6. Penutup. Menyanyikan Mars Unsia. Dimohon untuk peserta mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Baik teman-teman yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Siber Asia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba kita pada inti acara hari ini, yaitu penyampaian materi webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Tita Yulianti. Sebelumnya perkenalkan moderator yang akan memandu acara hari ini, yaitu rekan saya Mbak Sabda Ul Husna. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan ini dia moderator kami, Mbak Sabda Ul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, saya, Sabda Husna, akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Ucuk Darussalam, selaku Rektor Universitas Siber Asia, dan yang kami hormati Ibu Rosanah, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking and Presentation, dan para dosen Universitas Siber Asia, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, yaitu para peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada webinar kali ini, kami akan membahas tentang public speaking, be a smart and confident public speaker. Para hadirin semuanya,
Berbicara tentang public speaking merupakan bentuk komunikasi dan juga skill yang sangat penting untuk dimiliki. Selain sebagai penunjang karir, public speaking juga merupakan aset yang sangat berharga untuk pengembangan pribadi dan sosial. Dan tentunya menjadi seorang public speaker bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan tekad dan keberanian, seorang public speaker juga dituntut cerdas dan juga memiliki rasa kepercayaan diri. Pada webinar kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana sih menjadi seorang public speaker yang cerdas dan juga penuh rasa percaya diri. Bersama kita di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Mbak Tika Yulianti. Selamat siang, Mbak Tika. Selamat siang, Mbak Sabda. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehatnya. Jadi beliau ini adalah seorang news anchor dan juga ahli di bidang public speaking. Sebelum memaparkan materi, perlu juga saya beritahukan bahwa paparan materi akan berlangsung kurang lebih 10 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan peserta. Dan bagi para peserta yang hadir, jangan ragu untuk berpartisipasi aktif. Dan tanpa basa-basi lagi, saya persilahkan Mbak Tika Yulianti untuk menyampaikan materinya. Silahkan Mbak Tika. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Ucup selaku Wakil Direktur Bidang Akademi. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Rosana selaku Kaprodi dari Universitas Cyber Asia Ilmu Komunikasi karena telah mengundang saya di acara webinar kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, seperti tema kita hari ini, Be Smart and Confident Public Speaker. Mungkin di beberapa kita sudah tidak asing lagi dengan profesi ini, public speaking. Sering kita temui di televisi, radio, maupun YouTube. Apa itu yang public speaking? Secara teori, public speaking merupakan sebuah seni berbicara atau berpidato di depan banyak orang secara lisan untuk menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat yang memiliki tujuan untuk menghibur, memberikan informasi, dan juga mempengaruhi audiens. Kegiatan public speaking ini bisa dilakukan di berbagai situasi, sepertinya di acara konferensi, seminar, workshop, pidato, dan juga presentasi. Manfaat dari public speaking sendiri adalah yang pertama, meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dengan terus meningkatkan rasa kepercayaan diri, kita bisa, itu maksud saya itu akan membantu kita dalam menyampaikan informasi agar bisa sampai kepada audiens dengan baik. Meningkatkan rasa kepercayaan diri juga bukan suatu hal yang bisa dilakukan sehari atau 2 hari, melainkan ini harus terus dilatih dengan teknik khusus agar bisa membantu kita dalam menyampaikan materi dengan baik. Yang selanjutnya, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Saat seorang public speaker sudah memiliki rasa kepercayaan diri yang baik, maka dengan rasa kepercayaan diri itu akan sangat-sangat membantu kita dalam menyampaikan informasi kepada audiens dengan baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, maka dari itu kita harus rasa percaya diri merupakan hal-hal yang paling penting bagi seorang public speaker dalam menyampaikan informasinya. Selanjutnya, memperluas jenjang karir. Seorang public speaker dengan jam terbang yang tinggi tentu
itu akan mengantarkan kita untuk bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan juga kelompok. Semakin besar relasi, juga itu akan semakin besar peluang potensi perkembangan kita dalam karir. Boleh selanjutnya? Yang keempat, teknik dasar public speaking. Yang pertama adalah percaya diri. Sudah saya singgung sebelumnya bahwa percaya diri itu merupakan kunci yang harus kita latih terus-menerus agar informasi atau gagasan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, postur tubuh dan juga bahasa tubuh. Sangat penting bagi seorang public speaker dalam memperhatikan postur tubuhnya saat sedang mengisi webinar. Posisi seorang public speaker ketika mengisi webinar harus tegap dan mengarah ke audiens. Nggak lucu kalau misalkan seorang public speaker mengisi webinar dengan postur tubuh yang bungkuk dan wajahnya atau badannya tidak mengarah ke audiens. Selanjutnya, kenali audiens. Bagi seorang public speaker, mengenali audiens juga sangat penting karena hal ini akan membantu kita dalam menyusun naskah dari materi yang akan kita sampaikan itu sendiri. Jika kita mengisi webinar dan audiensnya kebetulan orang-orang yang sudah lebih tua dari kita, maka kita harus menyusun materi itu dengan formal dan juga baik. Sebaliknya, jika audiens kita merupakan orang-orang yang jauh lebih muda, maka kita bisa menyusun dengan casual dan pembawaan yang baik juga. Yang selanjutnya, eye contact dengan audiens juga sangat sangat penting. Karena dengan melakukan kontak mata secara tidak langsung, kita akan membuat audiens lebih fokus dan mereka akan merasa untuk diundang dan juga terlibat dan juga lebih aktif. Boleh selanjutnya? Yang selanjutnya, tips cerdas sukses seorang public speaker. Yang pertama, jangan biarkan audiens jenuh. Biasakan kita untuk melakukan interaksi agar suasana penyampaian materi tidak terkesan bosan dan juga monoton. Yang selanjutnya, perhatikan intonasi suara. Saat emosi, rasa bahagia, rasa marah atau kecewa itu bisa terlihat dari atau terdengar dari intonasi suara yang kita ucapkan. Oleh dari itu, hindari berbicara yang datar, karena itu akan membuat audiens merasa bosan dan cenderung tidak memperhatikan materi, sehingga materi yang kita sampaikan tidak sampai ke audiens dengan baik. Yang ketiga, hindari suara jeda. Bagi seorang public speaker, suara jeda merupakan hal-hal yang harus dihindari. Mungkin bagi kita sebagai yang bukan sebagai public speaker, mengatakan kata-kata atau gitu kan, itu merupakan hal yang normal dilakukan ketika merasa bingung atau gelisah gitu. Tapi untuk seorang public speaker yang profesional, hal itu harus dihindari karena akan membuat kita tidak terlihat profesional. Yang keempat, fokus pada poin-poin yang penting. Baik atau buruknya penyampaian materi yang dilakukan oleh public speaker tidak dilihat dari lamanya durasi penyampaian materi.
namun lebih ke isi dari informasi yang kita susun. Apakah materi itu dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Maka dari itu, saat seorang public speaker menyusun naskah materi, haruslah fokus pada poin-poin yang penting sehingga pembahasan atau materi bisa tersampaikan dengan baik. Yang kelima, bicara perlahan. Rasa gugup mungkin seringkali membuat hal itu juga kurang tepat dilakukan oleh seorang public speaker karena hanya akan membuat audiens kurang mengerti dengan informasi atau materi yang kita sampaikan. Yang keenam, jangan terpaku pada kesalahan. Seorang public speaker profesional sendiri yang jam terbang yang tinggi, pasti kesalahan akan ada gitu. Tidak mungkin kita sebagai manusia melakukan kesalahan. Namun kunci untuk mengurangi kepanik dan menghindari suasana canggung saat kita melakukan kesalahan itu sendiri adalah lalu memunculkannya di wajah kita. Jangan panik dan tetap fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Karena rasa panik akan membuat audiens yang tadinya tidak menyadari kesalahan kita, dia akan, oh, ibu itu salah menyampaikan materinya gitu. Jadi lebih baik kita untuk tarik nafas, tenang, dan lanjutkan materi seperti biasa. Yang ketujuh, percaya diri. Kata-kata percaya diri sudah saya singgung beberapa kali sebelumnya. Speaker untuk sukses atau berhasil dalam menyampaikan informasinya. Karena percaya diri merupakan kunci utama dari seorang public speaker dalam menyampaikan informasinya dengan baik. Mungkin dari beberapa dari kita akan bertanya, Ibu gimana sih cara meningkatkan rasa kepercayaan diri gitu kan? Menurut saya sendiri yang biasanya saya lakukan, rutin berlatih selama 30 menit sehari, atau bisa juga bercermin dan mengatakan kata-kata afirmasi positif untuk diri sendiri seperti ayo kamu bisa tampilkan yang terbaik. Karena secara tidak sadar kata-kata afirmasi positif ini akan membuat kita semakin percaya diri dalam menyampaikan materi. Ya, sekian. Terima kasih pemaparan materi yang saya sampaikan hari ini. Boleh jika ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Mbak Tita atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat dengan format nama lengkap, underscore kota asal, underscore pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita perkenalkan, saya Agus Muhammad Margono, berasal dari Bekasi. Iya, Pak. Nah, di sini saya mau coba bertanya, bagaimana sih cara menyusun presentasi agar cara penyampaiannya pesan itu bisa efektif dan menarik perhatian bagi audiens. Ya. Mungkin itu dulu. Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri bisa kita lakukan dengan cara berlatih 30 menit sehari, bercermin di depan cermin dan mengatakan afirmasi positif,
Dan selanjutnya pemilihan topik juga sangat penting dalam melakukan public speaking sebagai seorang public speaker di sebuah seminar ataupun webinar, dan juga interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens itu juga menjadi salah satu kunci agar webinar yang kita lakukan tidak terkesan monoton dan juga bosan. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi ya pertanyaan. Baik. Ini cara memanajemen waktu untuk public speaking Cara agar lebih memanajemen. efisien. Iya. Ya, mungkin bagi seorang public speaker cara manajemen waktu sendiri adalah dengan cara saat melakukan atau membacakan informasi yang akan kita sampaikan, langkah baiknya kembali lagi interaksi dengan audiens merupakan hal penting. Jadi saat kita memaparkan materi, bisa kita selipkan waktu untuk berinteraksi dengan audiens. Itu, Pak. Oh, baik. Sudah cukup mungkin. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Mbak Tika Yulianti dan Mas Agus Muhammad Nurgono atas pertanyaannya juga. Terima kasih. Dan kita akan menutup sesi diskusi pada hari ini. Sebelum itu, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada hari ini, yaitu public speaking adalah seni berbicara atau berpidato di depan orang banyak secara lisan untuk menyampaikan gagasan, ide, dan pendapat. Nah, manfaat dari public speaking sendiri yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri, menumbuhkan leadership, mengembangkan ide dan pendapat dengan lancar, meningkatkan skill berpikir kritis, dan memperluas jenjang karir. Dan ada 4 teknik dalam public speaking, yaitu yang pertama percaya diri, postur dan bahasa tubuh, kenali audiens, dan eye contact. Tips untuk cerdas dan sukses seorang public speaker yaitu yang pertama, jangan biarkan audiens jenuh. Yang kedua, periksa ruangan dan fasilitas. Yang ketiga, perhatikan intonasi suara. Dan yang keempat, hindari suara jeda. Yang kelima, fokus pada pola yang penting. Yang keenam, bicara perlahan. Dan yang ketujuh, jangan terpaku pada kesalahan. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Tika Yulianti, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya serahkan kembali kepada MC. Silahkan Mbak Eli Puspita. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan narasumber kami hari ini yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Peserta yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara webinar hari ini. Seluruh kegiatan telah kita lakukan dan kami sebagai panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan acara seminar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, moderator, audiens, dan audiens yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat hal yang tidak menyenangkan pada acara hari ini. Sekian acara webinar hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.